Halo Sobat Facts Looker, kembali lagi dengan saya Arta. Pembahasan kali ini tentang vaksin dari Sinovac nih, yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat. Tahu nggak kalian kalau ternyata negara kita saja yang memesan vaksin Sinovac dalam jumlah besar? Apa alasan Indonesia memilih Sinovac? Padahal keefektivitasannya masih diragukan dibandingkan dengan jenis vaksin lainnya. Selain itu, ada beberapa negara yang menolak vaksin Sinovac ini loh. Kenapa ya? Apa karena masalah itu juga PKT justru mengimpor vaksin dari Jerman? Wah, banyak banget kan pertanyaannya. Jadi, apa aja yang perlu kita ketahui tentang vaksin ini? Let's look on. Dunia menjadi lumpuh sejak penyebarnya virus Partai Komunis Tiongkok atau yang umum disebut virus PKT. Oh ya, kenapa kita menyebut virus ini dengan nama virus PKT? Ini karena tindakan penutupan informasi awal penyebaran virus yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok, sehingga menyebabkan pandemi global ini. Editorial di Epoch Times berbahasa Inggris juga menyebutkan bahwa penggunaan nama virus PKT ini diperlukan untuk membedakan dengan jelas antara para korban virus, yakni warga Tiongkok sendiri, dan dunia, dari pelaku atau pihak yang mengorbankan. Dalam hal ini tentunya Partai Komunis Tiongkok sebagai penguasa pemerintahan. Besar sekali pengaruh virus PKT ini dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya banyak perusahaan yang berlomba mengembangkan vaksin untuk menanggulangi dampak virus ini di tubuh manusia. Di Indonesia, pemerintah kita mengimpor banyak vaksin Sinovac. Sinovac Biotech adalah salah satu perusahaan biofarmasi di Beijing, Tiongkok, yang mengembangkan vaksin untuk virus PKT. Vaksin dari Sinovac ini disebut dengan nama CoronaVac, tapi karena secara umum masyarakat juga menyebutnya sebagai vaksin Sinovac, jadi sepanjang video ini kita akan menyebut vaksin ini dengan nama Sinovac aja ya. Saat ini di Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memesan vaksin dari Sinovac dalam jumlah besar, yakni, mau tahu berapa? 125 juta dosis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Penanganan Virus PKT dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin. Vaksin apa aja ya yang ada dan kenapa memilih Sinovac? Dari informasi yang didapat di Opera News tanggal 19 Desember 2020, ada 10 jenis vaksin virus PKT yang siap dan sudah diproduksi oleh perusahaan farmasi di sejumlah negara. Daftarnya bisa kita lihat di foto ini. Dari sekian banyak pilihan, kenapa Indonesia lebih banyak memasok vaksin Sinovac ya? Ternyata, salah satu keunggulan vaksin Sinovac yaitu bisa disimpan dalam suhu standar 2-8 derajat Celcius. Sedangkan vaksin lain seperti Moderna perlu disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Dan Pfizer dalam suhu minus 70 derajat Celcius, yang membuat sulit pendistribusian dan penyimpanannya. Direktur Utama PT Bio Farma sendiri yaitu Hanesti Basir menjelaskan setidaknya ada 3 alasan yang membuat pemerintah akhirnya memilih vaksin ini. Pertama, garis waktu pengembangan vaksin Sinovac ini termasuk yang paling cepat untuk sampai ke tahap uji klinis ketiga. Kedua, metode pembuatan vaksin Sinovac menggunakan metode inactivated vaksin, yaitu menggunakan versi lemah virus untuk memancing respon imun tubuh. Dan metode ini juga sudah dikuasai oleh PT Bio Farma sendiri, sehingga akan mempermudah proses pengembangannya. Kemudian yang ketiga, pengakuan dari WHO semakin meyakinkan pemerintah untuk menjatuhkan pilihan pada vaksin Sinovac ini. Tapi untuk pernyataan Pak Hanesti Basir yang terakhir tentang mendapat pengakuan dari WHO ini masih perlu kita cari tahu faktanya. Sobat Fact Sukar, WHO sendiri menerbitkan dokumen kandidat vaksin untuk virus PKT, salah satu diantaranya termasuk Sinovac. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya tertulis disclaimer, daftar kandidat vaksin yang tertera tidak dapat dianggap sebagai persetujuan atau dukungan oleh WHO atas produk atau entitas tersebut. Selain itu, kalau searching CoronaVac atau Sinovac, tidak ada muncul artikel apapun di situs resmi WHO. Makin misterius aja kan Sinovac ini? Nah, kalau Sobat Facts Looker menemukan informasi tambahan mengenai hal ini, jangan ragu, silahkan komen di kolom komentar ya. Sobat Facts Looker, vaksin sendiri membutuhkan beberapa tahapan sebelum akhirnya bisa diproduksi.
Ada 3 fase uji klinis yang menentukan kelayakan vaksin. Hal ini umumnya membutuhkan waktu tahunan untuk diselesaikan. Vaksin yang baru dieksperimen akan diujikan pada binatang terlebih dahulu untuk mengevaluasi keamanan dan potensi pencegahan penyakit. Setelah itu barulah diujikan ke manusia. Pada uji klinis fase pertama, vaksin diberikan kepada sejumlah sukarelawan dalam jumlah kecil untuk menilai keamanannya, memastikan vaksin menghasilkan respon imun serta menentukan dosis yang tepat. Kemudian di uji klinis yang kedua, fase kedua ini, vaksin diberikan kepada ratusan sukarelawan yang dengan ketat mengawasi kemampuan vaksin dalam menghasilkan respon imun. Sukarelawan yang mengikuti uji coba ini memiliki karakteristik yang sama seperti umur dan jenis kelamin. Pada uji klinis fase ketiga, vaksin diberikan kepada ribuan sukarelawan. Sebagian menggunakan vaksin dan sebagian tidak. Data dari kedua kelompok dibandingkan dengan sesama untuk melihat keamanan dan keefektivitasannya terhadap penyakit yang dituju. Begitu hasil dari uji klinis semuanya tersedia, akan dilakukan tinjauan terhadap efikasi, keamanan, dan regulasi produksi dan persetujuan kebijakan kesehatan masyarakat. Sebelum akhirnya vaksin dapat dikenalkan kepada program imunisasi nasional. Tahu nggak kalian kalau vaksin Sinovac ini sendiri belum selesai diuji tahap ketiga, tapi sudah diproduksi massal? Dikutip dari The Epoch Times, Food and Drugs Administration (FDA) mengatakan bahwa vaksin virus PKT bisa disahkan untuk penggunaan darurat walau uji coba fase ketiga belum selesai. BPOM sendiri menggunakan acuan dari FDA Amerika Serikat dan EMA Eropa sebagai tolak ukur. Tapi, dibandingkan sama vaksin lainnya, pengaruh vaksin Sinovac terhadap imunitas tubuh termasuk kategori low atau rendah loh. Lain halnya dengan beberapa merek vaksin lain, masuk kategori moderat seperti vaksin Pfizer dan Moderna. Berdasarkan tabel yang diperoleh dari Reuters, vaksin Moderna berdampak 94,1% terhadap imunitas tubuh. Vaksin Pfizer BioNTech berdampak 95% terhadap imunitas tubuh. Jadi semakin tinggi respon imun yang didapat semakin baik. Di Indonesia sendiri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah juga menggunakan data hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, serta di sejumlah negara seperti Turki dan Brazil. Lalu gimana hasil uji klinis Sinovac yang dihasilkan di Turki dan Brazil? Vaksin CoronaVac milik Sinovac masih dalam uji klinis fase 3 di Brazil, Indonesia, dan Turki. Brazil yang paling pertama menyelesaikan tes, tetapi Sinovac berulang kali menunda rilis hasilnya. Dari pertengahan Desember menjadi 23 Desember dan kabar terakhirnya, hasil tes tersebut dirilis menjadi bulan Januari 2021 sekarang. Sinovac perlu 15 hari lagi katanya untuk mempublikasikan hasilnya karena perlu mengintegrasikan data dari uji coba di Turki dan Indonesia yang menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan vaksin. Dr. Sean Lin bilang hasil eksperimen awal berhasil mungkin sudah menghasilkan data resmi yang jauh dari 90%. Maka dari itu, Presiden Brazil mengatakan bahwa kemanjuran vaksin tampaknya sangat rendah. Dia pasti membandingkannya dengan Moderna dan Pfizer. Mereka mungkin menunggu data dari Turki atau yang lainnya. Terkadang data dari beberapa tempat akan diintegrasikan dan disesuaikan kembali agar terlihat lebih baik. Sedangkan Direktur Medis perusahaan farmasi AS, Chu Wei, mengatakan bahwa para peneliti Turki mengungkapkan pada tanggal 24 Desember keefektifan vaksin Sinovac adalah sekitar 91%. Tetapi hasil dari tes Turki didasarkan pada sampel kecil dari 29 kasus infeksi virus PKT. Jadi nggak mungkin untuk menarik kesimpulan meyakinkan untuk efektivitasnya. Chu Wei sendiri mengatakan hasil uji klinis tahap pertama dan kedua dari vaksin hidup yang dilemahkan produksi Sinovac Biotech Limited baru-baru ini telah dipublikasikan ke majalah Lancet, Inggris. Namun, karena kurangnya transparansi data dari vaksin virus PKT, keamanannya terhadap kesehatan manusia masih dipertanyakan. Efek samping yang ditimbulkan dari vaksin buatan PKT seperti yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi berupa pegal hingga demam. Hal ini hampir serupa dengan pernyataan yang dibuat oleh PKT di laman resminya yang menyatakan efek samping vaksin seperti sakit kepala, demam, merah-merah di titik suntikan, maupun benjolan. Beberapa orang juga mungkin mengalami gejala batuk, muntah, hilang nafsu makan, diare, dan sebagainya. Di Tiongkok, lebih dari 1 juta orang telah divaksinasi dengan vaksin buatan PKT. Tetapi,
sedikit berita tentang efektivitasnya. Penduduk setempat berkata pada reporter Radio Free Asia, mereka khawatir menggunakan vaksin produksi dari dalam negeri karena melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seperti vaksin Sangsi tahun 2007, hampir 100 anak tewas. Insiden vaksin DPT Changseng Biotech pada tahun 2018, itu 250.000 vaksin diragukan telah beredar di pasaran Tiongkok, sehingga hal ini membuat rakyat Tiongkok meragukan kualitas vaksin produksi dalam negeri dan bermaksud menolak vaksinasi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Dr. Yan Limang, seorang ahli virus Tiongkok yang berada di pengasingannya di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa komunis Tiongkok tidak memiliki reputasi dalam pengembangan vaksin dengan kekuatan sendiri, dan dunia dalam waktu singkat belum bisa berharap untuk mendapatkan kekebalan yang efektif lewat vaksin dalam mencegah terinfeksi oleh virus PKT. Indonesia sangat mengandalkan vaksin PKT, tapi ternyata PKT sendiri justru mengimpor 100 juta dosis vaksin dari Jerman. Sebuah perusahaan asal Tiongkok, Fosun Pharma, mengumumkan mereka akan mengimpor 100 juta dosis vaksin BioNTech Pfizer, hasil kolaborasi perusahaan Jerman dan Amerika Serikat, yang memiliki jejak klinis efektivitas 95%. Dokter Tiongkok yang tinggal di Kanada, Chao Chongyuan, mengatakan bahwa vaksin BioNTech Pfizer akan digunakan untuk pejabat tinggi, sementara warga biasa hanya akan mendapatkan vaksin lokal yang belum selesai uji klinisnya. Tampaknya nih, karena banyak ada keraguan tentang vaksin ini, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mewanti-wanti agar pemerintah tidak tergesa-gesa melakukan vaksinasi virus PKT. Sejalan dengan pernyataan itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI juga berpesan agar BPOM tidak terburu-buru mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin virus PKT, walaupun vaksin sudah didistribusikan. Meski target vaksinasi pertengahan Januari 2001, Ketua YLKI menilai pengambilan keputusan BPOM tidak boleh ada tekanan dari pihak tertentu. Minum dulu ya. Lain dengan negara kita yang merangkul vaksin Sinovac, beberapa negara justru menolak vaksin ini loh. Contohnya Kamboja. Negara ini akan menerima 1 juta dosis untuk batch pertama vaksinasi virus PKT, tetapi tidak akan menggunakan vaksin virus PKT Sinovac. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengatakan, Kamboja bukanlah tempat sampah dan bukan tempat uji coba vaksin. Selain itu, ada juga nih Presiden Brazil, Bolsonaro, menolak vaksin virus PKT dari buatan Partai Komunis Tiongkok. Orang-orang Brazil tidak akan menjadi kelinci percobaan siapapun, kata Bolsonaro. Menambahkan bahwa vaksin tersebut belum menyelesaikan pengujian, seperti halnya dengan semua vaksin potensial untuk virus tersebut. Keputusan saya adalah tidak membeli vaksin semacam itu, katanya. CECC menolak vaksin Sinovac karena berisiko. Taiwan Central Epidemic Command Center atau CECC juga mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan membeli vaksin Sinovac dengan alasan keamanan dan kualitas vaksin serta uji coba yang telah dilakukan. Perusahaan di balik Sinovac mengatakan tes terhadap 1.000 sukarelawan menemukan bahwa sekitar 5% menderita kelelahan atau ketidaknyamanan. Efek samping ini tidak ditemukan di 3 vaksin barat yang telah disetujui. Tunggu dulu, bukan cuma negara luar aja loh. Warga Tiongkok sendiri pun meragukan vaksin lokal. Berdasarkan survei yang dilansir dari Epoch Times, lebih dari 93,4% staf medis di rumah sakit menolak divaksinasi. Orang dalam mengungkapkan bahwa pejabat Shanghai baru-baru ini mengeluarkan pemberitahuan darurat untuk mendaftarkan informasi dari mereka yang bersedia divaksinasi untuk staf berisiko tinggi di rumah sakit kota. Nah, segitu dulu aja ya informasi seputar vaksin Sinovac ini. Kalau kalian ada saran atau komentar, bisa ditulis di bawah ya. Informasi lengkap dari fakta yang barusan Arta omongin bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah, sambil cek kolom di bawah, buat yang suka dengan informasi ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel kita ya. Like dari kalian akan bantu informasi ini jangkau lebih banyak orang di YouTube. Nah, sampai jumpa di the next video.